Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sekali lagi mohon maaf, meskipun karena konteksnya saya sedang mengomentari debat yang calon presiden, meskipun Prabowo masih aktif sebagai pejabat tinggi, Ganjar Pranowo masih aktif atau belum cuti sebagai gubernur melawan orang yang tidak didukung dengan fasilitas, tapi kualitasnya hanya satu kata, istimewa. Yang kedua, daur ulang. Yang ketiga itu, hipokrit. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di Popole TV. Ya, kali ini saya tetap akan membahas mengenai debat calon presiden yang pertama yang baru digelar baru-baru ini di KPU. Ada yang menarik dari 3 calon presiden, yaitu dari mulai Anies Rashid Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Jadi kalau kita melihat sendiri debat yang kemarin itu ya hanya satu kata untuk Anies Baswedan, yaitu istimewa. Kemudian kalau ada yang istimewa, tentu ada yang tidak istimewa. Karena tidak mungkin dong dalam pertarungan itu ketiga-tiganya itu akan menjadi istimewa semua. Nanti jadi pemenang semua dong. Ini kalau kita ibaratkan sebuah pertandingan, harus kita ambil salah satu pemenangnya dan kita anugerahi dengan julukan itu tadi. Kalau untuk untuk Anies Baswedan itu ya hanya satu kata, istimewa. Nah, kemudian bagaimana nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sesuai urutan, untuk Prabowo dalam benak saya dan ketika saya mengamati dari jalannya debat dari awal sampai akhir, ya saya sependapat dengan Said Didu, yaitu saya sedih. Benar-benar sedih. Padahal saya itu salah satu pendukung fanatiknya waktu itu, tahun 2014 sampai 2019. Dan saya baru menyatakan tidak mendukung ketika Prabowo masuk ke istana bersama Joko. Nah, meskipun fanatik, saya tetap bahwa melihat sosok Prabowo adalah bukan karena Prabowonya. Karena saat itu Prabowo didukung oleh ulama. Nah, ya kan? Kalaupun akhirnya saya salah memilih saat itu, insya Allah saya tidak berdosa. Karena saya pegangannya ulama, tapi ulama yang benar. Bukan ulama yang syuk.
Nah, kenapa saya sampai sedih dan kecewa? Ya, karena memang kenapa harus dipaksakan? Kalau akhirnya bahwa seorang Prabowo ini tidak lagi layak untuk menjadi calon presiden, apalagi untuk menjadi presiden. Ya Pak ya, mohon maaf nih. Ya kan. Tentu saja ada alasan. Ya karena memang kalau dilihat dari kualitasnya adalah kualitas calon presiden daur ulang. Sekali lagi, saya nyatakan bahwa kualitas Prabowo saat terlihat dalam debat perdana calon presiden itu kualitasnya adalah kualitas daur ulang. Maksud saya, kenapa saya mengatakan bahwa kualitas Prabowo adalah kualitas calon presiden daur ulang? Ya, kita mengingat bahwa sejak tahun 2009 saat dia nyawapres bersama Mega, itu kan kalah. Terus kemudian didaur ulang lagi, masuk kontestasi Pilpres 2014, kalah lagi, didaur ulang lagi. Masuk lagi dalam kontestasi Pilpres 2019, kalah maning. Jadi dalam perjalanannya 2019, 2014, 2019 sampai 2024 itu kira-kira sudah mengalami 3 kali daur ulang. Ya Pak ya, seperti kita ketahui kalau sebuah produk kalau sudah mengalami daur ulang yang berulang-ulang, wah daur ulang yang berulang-ulang. Jadi ya kita lihat sendiri kualitasnya ya begitu kita bisa lihat dalam debat perdana calon presiden beberapa waktu lalu. Mohon maaf nih. Jangan marah nih. Karena memang ya kualitasnya memang kualitas daur ulang. Itu. Nah, bagaimana cawapresnya? Saya belum bisa mengomentari karena dia belum, si Gibran ini kan belum bertanding. Tapi paling tidak saya boleh mengomentari apa yang selama ini menjadi perdebatan publik. Ada yang mengatakan belimbing sayur lah, ada yang mengatakan mewarisi bapaknya lah, ya astagfirullahaladzim, macam-macam lah tuduhan itu. Sampai akhirnya dia mengklarifikasi melalui baliho. Kalau mau mengklarifikasi ya jangan pakai baliho, tunjukkanlah kualitasnya. Ya kan? Nah, untuk sementara saya hanya setuju kualitas Gibran memang ya setuju ya, sepakat ya. Dikatakan sebagai belimbing sayur. Dan kalau saya tambahin kualitasnya itu ya mohon maaf jangan marah ya. Belimbing sayur yang dikarbit jadinya busuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim si asam sulfat ini. Ya kan? Belimbing sayur yang dikarbit hasilnya busuk. Barang yang didaur ulang berulang kali, ya akhirnya kualitasnya tidak layak untuk disandingkan. Sesuatu yang didaur ulang dan kualitasnya sudah menurun, kemudian didampingin dengan sesuatu yang busuk, apa iya yang bakal memimpin negeri ini?
Naudzubillah min dzalik. Itu komentar saya untuk capres. Kalau untuk cawapres tadi hanya tambahan karena saya tergelitik aja. Nanti mudah-mudahan nanti kalau sudah ada debat cawapres saya akan muncul lagi dengan komentar yang lain tentunya. Untuk nomor 3 masih mending. Masih mending meskipun saya katakan bahwa dua-duanya adalah manusia hipokrit. Ya kan? Dan saya setuju ketika seorang dokter mengomentari dalam video saya ini di Popole TV mengatakan bahwa kalau untuk melakukan penegakan hukum, kenapa nggak sekarang aja? Mumpung Mahfud MD itu masih Menko Polhukam. Mumpung Ganjar Pranowo masih gubernur. Tegakkan aja keadilan di sana, tegakkan aja hukum di sana. Ganjar Pranowo masih ingat soal Wadas? Kasus Wadas itulah yang mencoreng mukamu itu. Dan masih ingat pula Mahfud MD soal 349 triliun atau 394. Mohon maaf kalau terbolak. 349 triliun atau 394 triliun yang ditemukan dana berseliweran di Kementerian Keuangan. Mana? Sampai sekarang mana? Hanya berhenti di narasi. Hebat waktu dia dengar pendapat dengan Komisi 3. Wah, dia bisa mematahkan anggota dewan. Hebat saat itu, tapi kalau tidak dibuktikan dengan sesuatu yang nyata, nol. Makanya mohon maaf untuk yang nomor 3, hipokrit. Selesaikan aja dulu mumpung masih menjadi pejabat tinggi negara. Nggak cuti toh? Gibran nggak cuti, Prabowo nggak cuti, Ganjar nggak cuti, Mahfud nggak cuti. Wah, 4 pejabat publik ini ngelawan pasangan yang partikelir swasta. Yang lebih miris lagi, Anies Rashid Baswedan tidak memiliki partai, bukan kader. Ya, meskipun saat nyalon gubernur di DKI dia didaulat oleh Partai Gerindra, tapi sekarang non partai, cuman Muhaimin dari PKB. Jadi apa fasilitas yang bisa digunakan oleh Anies dan Muhaimin? Prabowo sebagai Menhan, ya kita tidak susun, tapi secara logika, mosok iya sih tidak menggunakan fasilitas untuk melakukan atau menjalani kontestasi. Ganjar masih gubernur, mosok sih, dan dia masih punya kewenangan untuk menggerakkan jarinya. Kowe, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, ranurut, tak selentik kowe. Begitupun yang bisa terjadi sama Mahfud MD dengan kewenangan dan kekuasaannya. Gibran di Solo. Nah, Prabowo di Kementerian Pertahanan. Tapi
Tapi sekali lagi mohon maaf, meskipun karena konteksnya saya sedang mengomentari debat yang calon presiden, meskipun Prabowo masih aktif sebagai pejabat tinggi, Ganjar Pranowo masih aktif atau belum cuti sebagai gubernur, melawan orang yang tidak didukung dengan fasilitas, tapi kualitasnya hanya satu kata, istimewa. Yang kedua, daur ulang. Yang ketiga itu hipokrit. Mohon maaf. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.